Jangan kasih anak gadis membonceng malam Idul Fitri. Itu anak siapa itu? Kok bisa dia keluar? Bapaknya mana? Ya, pergi sebentar ya, takbiran. Sama siapa? Takbir sama pacar. Tidak. Nanti kami belikan ayam mie ayam. Pergilah. Cepat sekali rusakkannya gara-gara mie ayam. Kami belikan ayam bakso. Tidak. Mau bakso, mau mie ayam, saya tak perlu makanan. Saya takut makan sogok kamu itu, neraka jahanam nanti saya makan. Pergi, tak boleh. Sekali katakan tidak. Setahun sekali ya, setahun sekali pun tidak. Nanti setelah nikah baru boleh jalan bersama. Say no to bonceng. Yang bonceng-bonceng. Datang istrinya dari dapur. Kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari itu. Itulah yang merusak. Maka jangan, walaupun kita dulu pernah bergelimang dosa, jangan sampai anak cucu kita ini kita jauhkan betul-betul, selamatkan mereka dari zina, dari narkoba, yang manja-manja. Ini kenapa anak-anak ini tak takut sama orang tua? Orang tua pula nanya, dah punya pacar? Apa tak anak? Betul kata Nabi, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, menjadi Majusi. Kalau dia beli baju baru, ditengok bajunya. Duit aku yang ngasih, maka mesti ikut aturan aku. Mana contoh bajunya? Ini kenapa beli baju nih? Baju apa namanya nih? Minimalis. Minimalis kata dia. Jangan, kita tinggal di bumi Melayu lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ada bersendi syarak bersendi kitabullah. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Maka harus pakai baju kurung, laki-lakinya pakai baju Melayu, pakai songket, pakai ini. Oke, jangan lagi pakai celana jin, celana hantu, celana setan. Banyak anak-anak gadis di Pekanbaru ini diganggu jin. Salah satu sebabnya itulah celana jin itu dipakainya. Apa tak mengamuk jin-jin itu? Celana aku kami pakai katanya. Sampai itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita dijaga. Takbir bukan di masjid saja, ini mesti diluruskan. Banyak orang menganggap, lah ada orang takbir di masjid lah cukup tuh. Nggak bisa. Di rumah punya takbir, ibu-ibu sambil memasukkan kue ke dalam toples, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menyusun meja, besok letakkan piring, pinggan, mangkuk, Allahu Akbar, sambil masak ketupat, Allahu Akbar. Bertakbir. Yang selama ini asyik bercerita aib orang tak tentu arah, berhentilah malam itu bertakbir mengagungkan Allah. Katanya anak syahdu Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Hebat takbir di Pekanbaru sampai jam 2 malam tak putus takbir. Begitu kita masuk masjid tak ada orang. Siapa yang takbir? Lupa flash disk. Nanti banyak flash disk ini masuk surga. Yang masuk surga itu ada CD, ada flash disk. Oleh sebab itu berhenti, jangan lagi takbir flash disk. Kita lah bertakbir. Ajak anak-anak muda, buat grup anak muda. Pertama masuk grup MDA. Yang kedua grup SMP. Yang ketiga grup SMA. 1 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun bertanya, siapa tu? Anak Allah. Hebat anak bapaknya. Iyalah, siapa tu bapaknya? Bapak yang latih, tidak gurunya di sekolah. Saya memang tak pandai bertakbir, tapi saya tak ingin anak saya bodoh. Saya sekolahkan anak saya MDA, SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School. Saya bangga dia bisa takbir. Dengan takbirnya yang kuat itu, lari setan pontang-panting, tunggang langgang lintang putang. Kalau takbir kuat-kuat, ketika azan dikumandangkan, setan lari kabur semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melolong. Coba lah kalau azan dikumandang. Kenapa anjing itu melolong? Karena dia menengok jin hantu lari tentang bukan. Hantu-hantu yang datang dari barat langsung naik Harley Davidson, Dracula. Yang datang dari Cina melompet-lompet. Yang kasihan hantu Indonesia, suster ngesot. Lari tak bisa, bocah lari semua hantu-hantu. Makanya cari anak-anak kita tuh yang suaranya mantap, itu suruh azan. Ikon dah masjid yang di tepi-tepi jalan lintas timur tuh, kalau sudah masuk waktu kasihan kita, dia yang azan yang tua-tua. Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ini gitu. Aku kalau serius aku cabut gitu aja. Kalau cuma geladi kotor tak usahlah gitu aja. Makanya dilatih ini yang ganteng-ganteng ini, saya yakin suaranya mantap ini. Saya piala juara azan masih ada sih. Saya pernah juara azan antara RT. Nah, maka malam
takbir itu dilatih anak-anak. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Sehingga tahu dia yang dia baca. Dan sekarang banyak yang takbir tak tahu tak baca. Allah. Apa takbir tak tentu arah. Dah selesai malam takbir, jangan sampai asik takbir jam 2 tidak sembahyang subuh. Dulu sampai berdebat anak-anak muda NU Perti sama Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah tak ada kunut, kata NU Perti ada kunut. Dulu berdebat tukang leher sampai berkelahi gara-gara kunut. Sekarang alhamdulillah sudah tak ada kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jangan sampai di hari pertama sudah rusak ibadah. Belum lagi lama keluar Ramadan, baru di hari pertama sudah rusak. Gara-gara apa? Iman tak betul. Maka di hari pertama Syawal itu sholat subuh tetap berjamaah, bertakbir terus sampai khotib naik mimbar di tanah lapang. Naiklah khotib ke atas, bertakbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, la ilaha illallah wahda, shadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa azza junda, wa azama al-ahzaba wahda. Begitu kalau saya khutbah. Kenapa Ustaz buat kuat? Supaya tak tertunduk mengantuk. Mana yang saya tengok kepalanya menunduk, situ saya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nih. Makanya sebelum naik ke atas mimbar itu makan dulu kuat-kuat. Kalau tak makan bersuara putus urat perut. Nah, yang dimuliakan Allah, maka perempuan-perempuan dibawa sholat Id. Pada zaman Nabi dulu, perempuan-perempuan dibawa ke tempat tanah lapang sholat Id, tapi tak masuk ke lokasi, tegak di pinggir. Untuk apa? Mendengarkan isi khutbah. Makanya suara sound systemnya sampai keluar. Ini banyak sekarang umat Islam, waktu sholat Id, sholatnya ikut, khutbahnya tidak. Inti sholat Id itu bukan sholatnya, khutbahnya itu. Maka suara sound system sewa, suara yang bagus itu supaya sampai ke telinga jamaah. Sampaikan. Nabi membuatkan khutbah khusus untuk perempuan. Hai perempuan, aku tengok neraka jahanam banyak perempuan. Bukan menghina perempuan itu artinya, karena memang umat ini paling banyak perempuan. Yang banyak sholat perempuan, yang banyak baca yasin perempuan, yang banyak di surga perempuan, yang banyak di neraka perempuan juga. Maka kalian selamatkan diri kalian, jangan kalian buka aurat, jaga anak-anak kalian, kata Nabi SAW. Setelah itu datang Bilal bin Abi Rabah membawa kain, dibukakan kain, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai perempuan. Dibukakan kain, Bilal bin Abi Rabah membawa kain panjang, perempuan-perempuan bersedekah, membuka cincin mereka, mereka buka gelang mereka, mereka buka bersedekah. Begitu sama Nabi. Sedekah hari raya, sedekah. Seandainya nanti tanggal 1 Syawal itu dibukakan kain, orang Pekanbaru bersedekah juga ibu-ibu. Waktu mau ini tengoknya mana cincin yang paling ketek. Nah, itulah. Gelang mana? Gelang masih sayang nanti. Kalau dulu udah kasihnya semua bersedekah, karena ini tak akan dibawa mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perempuan punya ini tidak. Begitu selesai khotib sholat, waktu khotib naik, orang dah tak lagi asik bercerita. Nanti jalan kemana? Asiklah menengok mukena, cantik bunganya ya, ini bunga apa? Jangan diladeni. Ibu yang punya mukena, belilah yang wajar-wajar saja. Ini enggak bunganya pokok gitu, ini ditimbang 5 kilo. Jadi kalau ada yang nanya-nanya, tak usah dijawab. Cantik ya mbak ya, ini bunga apa? Bunga tai ayam. Kalau dijawab itu menyebabkan ngobrol lama, cerita segala macam. Nah, kalau berangkatnya dari jalan sini, pulangnya dari sini. Kalau datangnya dari sini, pulangnya dari sini. Supaya apa? Salaman sama orang berbeda. Laki-laki sama laki-laki, mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafa'ani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka. Tapi kalau sama perempuan jangan. Datanglah mahasiswi mau salaman sama Ustaz Somad. Ustaz, anak-anak Ustaz pula yang semangat. Ini serba salah nih anak gadis nih mau salaman. Nah, dipegang haram. Ni ayyutina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antabus saya dan mura'atin la ta'illu lahu. Lebih baik dicucukkan paku neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ustaz tahu itu. Jadi mau dia pegang takut dia. Mau tak dipegang ini mubazir. Untunglah ingat salam jurus jari jarak jauh. Begitu diginikan dia pun langsung tak kenal. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, di Mesir tak pernah. Ustaz dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Namas artinya ibadah. Orang India, namas baca khusus. Nah, makanya kalau saya diundang di kantor-kantor berikut ini, mari kita bersalam-salaman, kita naik kasih.
Cuman kadang orang ini tak ngerti. Udah kita gini kan, dia dekat dia udah. Ini kena juga tuh. Astagfirullah. Kalau udah nampak orang begini, jangan kita desak lagi. Alah, Ustaz Somad tuh ngomong aja, pandai ceramah aja. Kemarin saya tengok di Kali Putih, dipegangnya tangan. Itu makcik saya. Adik mak saya tinggal di Kali Putih. Saya pegang tangannya makcik. Balik ke kampung. Idul Fitri balik ke kampung. Jumpa kawan-kawan mak kita yang udah tua umur 60, 70. Diulurkannya tangannya. Ya kita salami. Tak pula langsung kita bacakan. Ditusukkan api neraka. Itu sakit hati ya. Tengoklah Abdul Somad, lamo awak tak basuh nak, lain sehatnya nak. Tusukkan sakit aja. Kita pegang. Nih, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak menimbulkan syahwat seksual, libido dan lain sebagainya. Ini kita jaga, jangan sampai ibadah-ibadah kita dirusak gara-gara susu setitik, nila setitik, rusak susu sebelah. Ini amal yang sudah sebulan baik dirusak pada hari pertama. Oh, jangan makan itu, makan sati, makan gulai, makan itu. Akhirnya berubah dari Idul Fitri menjadi Idul Mencret. Masih makan tak terkendali. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih.